Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan podcast kami Asumsi Bersuara dengan saya sebagai moderator Vina Dita Mandasari dan teman saya Rizka Widyaningsi. Saya Fitri Andriani. Nah, pada kali ini podcast kami akan bertanya jawab tentang recording in process. Nah, langsung aja nih aku mau nanya ke Rizka. Menurut Rizka, apa aja sih yang harus kita lakukan pada saat tahap pencatatan? Nah, jadi pada tahap pencatatan itu kita melakukan 3 aktivitas lagi. Yang pertama itu pencatatan, di mana kita mencatat bukti transaksi ke dalam jurnal. Lalu yang kedua itu pengklasifikasian atau pengelompokan, di mana proses memindahkan informasi dari jurnal ke buku besar akun masing-masing yang aktivitasnya dinamakan posting. Dan yang ketiga itu pengiktisaran, di mana kita menjumlahkan saldo dari masing-masing akun pada akhir periode dan menyusunnya ke dalam suatu daftar namanya neraca saldo. Oh, jadi di tahap pencatatan itu kita ada tahapan juga ya, ada 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap pencatatan, tahap pengklasifikasian, dan juga ada tahap pengiktisaran. Nah, aku mau nanya sama Fitri sekarang. Coba jelasin apa sih itu akun dan coba sebutkan kelompok-kelompok akun itu. Oke. Akun itu adalah tempat untuk mencatat pengaruh dari suatu transaksi. Nah, ada 5 kelompok akun utama. Yang pertama itu akun aset, akun liabilitas, akun ekuitas, akun pendapatan, dan akun beban. Nah, setiap kelompok akun utama ini akan terbagi lagi menjadi subkelompok. Dan setiap subkelompok akan memiliki akun-akun individual yang digunakan dalam pencatatan transaksi. Oh, jadi yang dimaksud akun itu adalah tempat untuk mencatat pengaruh dari suatu transaksi ya. Terus juga ada 5 kelompok akun utama. Nah, selanjutnya itu kan ada di dalam akuntansi itu yang namanya double entry system. Nah, menurut Rizka apa sih itu yang dimaksud double entry system? Nah, jadi yang dimaksud dengan double entry system atau sistem pembukaan berpasangan adalah di mana setiap transaksi akan dicatat setidaknya minimal melibatkan 2 akun. Satu akun akan didebitkan dan satu akun akan dikreditkan. Nah, setelah melakukan pencatatan, hendaknya pada sisi kredit dan sisi debitnya itu harus seimbang. Oh, jadi yang dimaksud dengan double entry system itu adalah setiap transaksi keuangan itu tuh harus mengakibatkan minimal 2 akun ya. Nah, kalau menurut Fitri nih, bagaimana sih dengan aturan debit kredit yang berlaku dalam persamaan dasar akuntansi? Aturan debit kredit yang berlaku dalam persamaan dasar akuntansi itu diambil dari pada aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, jika ditarik garis pemisah di bawah tanda sama dengan, maka akan terbagi 2 sisi. Dan di sisi kiri disepakati sebagai debit yang meliputi aset dan sisi kanan disepakati kredit yang meliputi liabilitas dan ekuitas. Nah, kedua sisi inilah yang menentukan saldo normal dari masing-masing akun. Oh, jadi aturan debit kredit itu diambil dari persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, tadi kan Fitri udah ada tuh bilang namanya saldo normal dari masing-masing akun. Nah, maksud saldo normal itu apa ya, Rizka? Nah, jadi saldo normal itu di mana setiap akun memiliki saldonya tersendiri dan berlawanan pada sisi kredit dan sisi debit. Saldo normal ini merujuk pada penambahan, di mana setiap transaksi yang terjadi dan mengakibatkan saldonya bertambah, maka akan dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Sebaliknya, jika suatu transaksi mengakibatkan saldonya berkurang, maka akan dicatat berlawanan dengan saldo normalnya. Oh, jadi begitu yang dimaksud saldo normal itu setiap akun akan selalu memiliki saldo tersendiri dan juga selalu saling berpasangan antara debit dan juga kredit. Nah, bagaimana dengan saldo normal dari akun-akun yang merupakan perluasan persamaan dasar akuntansi bagian ekuitas kalau menurut Fitri?
Saldo normal dari akun perluasan bagian ekuitas itu ada beberapa akun. Yang pertama itu akun pendapatan, akun beban, dan dividen. Nah, pada akun pendapatan saat bertambah dia bersifat menambah ekuitas sehingga saldo normal pendapatan sama dengan normal ekuitas yaitu di sisi kredit. Sedangkan beban saat bertambah bersifat mengurangi ekuitas sehingga saldo normal beban berlawanan dengan saldo normal ekuitas yaitu di sisi debit. Dan yang terakhir itu dividen. Dividen juga bersifat mengurangi ekuitas sehingga saldo normal dividen berlawanan dengan saldo normal ekuitas yaitu di sisi debit. Oh, jadi saldo normal dari akun perluasan bagian ekuitas itu ada 3 ya. Yang pertama akun pendapatan itu dia berada pada posisi kredit, dan ada akun beban dan dividen itu berada pada posisi debit. Nah, kalau menurut Rizka nih, apa aja sih yang harus kita perhatikan sebelum melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal? Nah, jadi yang harus kita perhatikan sebelum melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, itu yang pertama adalah apa sih pengaruh dari transaksi ini mempengaruhi akun-akun apa saja. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruhnya pada sisi apa? Apakah pada sisi debit atau apakah pada sisi kredit? Dan yang ketiga, baru kita akan mencatatnya ke dalam jurnal, dan pada kedua sisinya, yaitu sisi kredit dan sisi debitnya harus seimbang. Oh, jadi yang harus kita perhatikan itu kita naruh akun itu di bagian apa saja, juga kita harus taruhnya berada di sisi apa ya. Nah, kalau menurut Fitri, bagaimana tuh saat melakukan posting ke dalam buku besar? Menurut saya, saat melakukan posting ke buku besar, hendaknya kita melakukannya per tanggal transaksi. Pas terjadi dari setiap akun-akun yang terpengaruhi dipindahkan informasi dari jurnal ke dalam buku besar masing-masing setiap akunnya. Oh, jadi itu ya cara melakukan posting ke dalam buku besar. Nah, kalau menurut Rizka, apa aja sih yang terdata itu di dalam neraca saldo? Nah, jadi yang terdata dalam neraca saldo itu adalah nama akun beserta saldo akun masing-masing pada satu tanggal tertentu. Saldo ini didapat dengan menjumlahkan saldo akhir dari masing-masing akun di buku besar, lalu memindahkannya ke dalam neraca saldo. Oh, jadi yang didata di dalam neraca saldo itu ada nama akun beserta saldonya juga ya. Nah, terus faktor apa aja sih yang mengakibatkan total di sisi debit dan kredit seimbang, tapi juga masih terjadi kesalahan kalau menurut Fitri? Apa aja sih faktornya? Faktor yang mengakibatkan total di sisi debit dan kredit seimbang namun masih salah itu ada 5. Yang pertama ada transaksi yang tidak terjurnal. Yang kedua, transaksi sudah terjurnal namun tidak terposting ke buku besar. Yang ketiga, transaksi terposting 2 kali. Yang keempat, transaksi di jurnal dan diposting namun menggunakan akun yang salah. Dan yang terakhir itu adanya kesalahan dalam perhitungan. Oh, begitu ya. Jadi ada 5 faktor ya yang mengakibatkan total di sisi debit dan kredit itu udah seimbang, tapi juga masih terjadi salah atau masih ada yang salah ya. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir ya, aku mau nanya ke Rizka. Kan setelah kita udah menyusun neraca saldo, itu tentu kita tuh akan menyusun laporan keuangan perusahaan. Nah, lalu itu bagaimana sih perbedaan yang terlihat pada perusahaan yang baru beroperasi dengan yang sudah lama beroperasi dalam laporan keuangannya? Nah, jadi pada perusahaan yang baru beroperasi, laporan keuangan pertama kali yang akan dibuatnya adalah laporan posisi keuangan. Sementara pada perusahaan yang sudah lama beroperasi, laporan keuangan yang pertama kali akan dibuat adalah laporan laba rugi. Ini karena pada perusahaan yang sudah lama beroperasi, dia sudah mendapatkan keuntungan ataupun juga mengalami kerugian. Oh, jadi begitu ya. Perbedaannya itu kalau perusahaan yang baru beroperasi, laporan keuangan yang pertama kali dibuat itu
laporan pada posisi keuangan. Nah, sedangkan kalau pada perusahaan yang sudah lama beroperasi, itu laporan keuangan yang pertama kali dibuat itu adalah laporan laba rugi ya. Nah, mungkin itu aja sih yang aku mau nanyain sama Rizka sama Fitri. Terima kasih ya atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban tadi bermanfaat bagi teman-teman yang menonton podcast kami. Nah, jangan lupa buat teman-teman nih untuk nonton podcast kami selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.